Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 1 akan presentasi dengan tema BRI. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan oleh Raden B. Arya Wicaksoatmadja pada tahun 16 Desember 1895 dan didirikan di Purwokerto di Jawa Tengah. Pada periode setelah kemerdekaan Republik Indonesia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai bank pemerintah pertama di Republik Indonesia. Pada waktu itu, melalui Perpu Nomor 41 tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau BKTN, yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Netherlands Mats. Sejak 1 Agustus 1992, berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 21 tahun 1992, status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Stakeholder di dalam BRI. Yang pertama yaitu investor. Investor berupa tata kelola organisasi dan pencapaian ekonomi. Dan yang kedua adalah nasabah. Kebutuhan para nasabah yaitu berupa pemasaran yang adil, informasi faktual, dan pelindungan nasabah dan konsumsi berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pekerja, berupa hubungan ketenaga kerjaan, perlindungan, dan kondisi kerja. Yang keempat adalah komunitas. Kebutuhan para komunitas berupa pendidikan dan budaya, teknologi, dan akses infrastruktur, serta kesejahteraan dan pendapat. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pemerintah. Kebutuhan para pemerintah berupa kepatuhan bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan komitmen terhadap regulator perbankan serta komunikasi dan pelaporan yang jelas. BRI adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perbankan dan salah satu bank terbesar di Indonesia yang juga ikut serta dalam menjalankan kegiatan CSR, yaitu BRI Peduli yang memiliki slogan Bangga Berindonesia. Untuk menjalankan program CSR BRI Peduli, BRI membagi beberapa pelaksanaan CSR ke dalam 7 sektor. Di antaranya yang pertama, program Indonesia Cerdas yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Contohnya bantuan pembangunan SMA N2 Lubung Baksung dan bantuan laboratorium UNBK Miftahul Ulum Grobogan. Yang kedua, program Indonesia Sehat yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Contohnya bantuan 1 juta masker untuk pedagang pasar dan bantuan ambulan untuk rumah sakit Asya Bojonegoro. Yang ketiga, ada program Indonesia Membangun yang diwujudkan melalui pembangunan sarana dan prasarana umum. Contohnya seperti renovasi kantin di RSJ Tampan Pekanbaru dan Taman Semangat 45 Kota Waringin Barat. Yang keempat, program Indonesia Bertakwa yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana ibadah serta pusat keagamaan. Contohnya seperti bantuan pembangunan atau renovasi dan sarana prasarana ibadah untuk pura, dan bantuan pembangunan atau renovasi dan sarana prasarana ibadah untuk gereja. Yang kelima, ada program Indonesia Lestari yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan pelestarian lingkungan. Contohnya, bersih-bersih di Sungai Kalisari dorong kelestarian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti BRI Bersih-Bersih Kali. Yang keenam, program Indonesia Peduli, yang diwujudkan dalam bentuk bantuan tanggap darurat bencana. Contohnya, bantuan bencana banjir Jakarta, BRI Peduli Gempa Mamuju dan Majene. Yang ketujuh, ada program Indonesia Sejahtera yang diwujudkan dalam bentuk pengentasan kemiskinan. Contohnya, berbagi sembako untuk panti asuhan dan panti werda, serta bantuan traktor untuk kelompok tani. CSR di dalam BRI. CSR sebagai perwujudan kepedulian sosial perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam menjembatani hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Dan apabila diterapkan dengan konsep yang jelas dan tepat sasaran, dapat menggalang opini positif publik yang nantinya akan meningkatkan corporate image. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.